akan memaparkan data hasil analisis kami. Perusahaan Maspion Group. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sebuah judul Analisis TWOS, Key Issue, Implication, dan Strategic Plan dari sebuah perusahaan Maspion Group. Sebelumnya kami dari kelas MPIE 1B. Pada slide 2 ini kami dari kelompok 4 lebih tepatnya Politeknik APP Jakarta tahun 2020-2021 akan memaparkan mengenai TWOS sendiri dari perusahaan Maspion Group. A person who never made a mistake never tried anything new. Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Di sini kami akan memaparkan sebuah TWOS dari sebuah perusahaan. Kami harap teman-teman dapat mengerti akan apa yang akan kami sampaikan mengenai TWOS sendiri. Nah, selanjutnya Maspion Group. Maspion Group adalah salah satu produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia loh. Perusahaan ini memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan manufaktur berbagai rangkaian produk peralatan rumah tangga kualitas baik di peralatan dapur, peralatan rumah tangga plastik, barang pecah belah, dan peralatan listrik rumah. Maspion Group ini didirikan di tahun 1962 sebagai industri alat rumah tangga. Kantor pusatnya terletak di Surabaya, Indonesia, dan didirikan oleh Alim Husin. Nah, lanjut ke penjelasan tentang TOWS dari perusahaan Maspion Group. Oke, next selanjutnya kita ada di slide kelima, threat, yaitu ancaman-ancaman yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Maspion Group ini telah banyak memproduksi barang-barang elektronika. Perusahaan pesaing pun juga banyak yang memunculkan produk sama seperti perusahaan kita, tetapi kualitas dan harganya itu lebih rendah. Tapi kita bisa lihat ya, produk mana yang kualitasnya itu lebih bagus. Lalu yang kedua yaitu meningkatnya fitur-fitur baru pada produk impor yang dibutuhkan masyarakat. Jadi saat ini juga banyak perusahaan lain yang memproduksi barang dan fitur terbaru. Karena dari itu kita harus mempertimbangkan untuk membuat produk pesaing apa yang memiliki fitur terbaru dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada poin berikutnya adalah opportunity atau peluang. Perusahaan dikatakan memiliki opportunity atau peluang jika yang pertama, memiliki pasar yang luas karena sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, perusahaan telah kuat dalam membangun aliansi strategis dengan mitra asing. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan bisnis terkemuka di pasar domestik dan juga kehadirannya di pasar global. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, komponen bahan baku impor yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan komponen bahan baku, perusahaan Maspion Group masih harus melakukan kegiatan impor karena belum bisa memenuhi bahan baku dengan memproduksi sendiri. Impor barang secara besar-besaran umumnya membutuhkan waktu yang lama dan dapat menghambat produksi suatu produk karena harus mengalami pemeriksaan dari bea cukai di negara pengirim dan negara penerima. Inilah yang menjadi letak kelemahannya. Yang kedua, kurangnya layanan servis. Seharusnya, perusahaan yang maju dan berkembang seperti Maspion Group ini telah memiliki layanan servis di berbagai daerah maupun di berbagai titik. Penyediaan layanan servis ini dapat menjalin hubungan yang baik dengan customer, menyediakan service center atau pengaduan keluhan pelanggan, dan melakukan pelayanan dengan baik terhadap konsumen atau customer. Yang ketiga, ketahanan produk diragukan. Mungkin banyak review dari konsumen
yang kecewa karena membeli produk yang cepat rusak atau tidak tahan lama, dan membuat para customer yang baru ragu untuk membeli sehingga ketahanan produknya pun dipertanyakan. Oke, next ada strength. Strength yaitu kekuatan dari perusahaan Maspion Group itu sendiri. Yang pertama yaitu pengalaman panjang pada industri peralatan rumah tangga dan elektronik. Yang kedua, memiliki beragam variasi produk peralatan rumah tangga dan elektronik yang memuaskan konsumen. Seperti yang kita tahu, Maspion Group ini telah memproduksi banyak jenis produk elektronika. Yang ketiga, memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia yang menguntungkan bagi keuntungan perusahaan. Yang keempat, bersertifikat manajemen mutu yang memenuhi standar nasional dan internasional. Yang kelima, perusahaan telah dikenal baik oleh konsumen global dan maupun pemasok ke negara-negara maju dan berkembang. Jadi, Maspion Group ini tidak hanya dikenal di Indonesia saja, tetapi juga sudah meluas ke global. Lalu, di sini ada matriks dari TWOS antara opportunities dan strength itu menjadi strategis. SO, strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Baru ada weakness sama opportunities, yaitu strategi WO. Adalah strategi yang dibuat untuk memperbaiki kelemahan internal dan menggunakan kesempatan eksternal. WO juga menunjukkan kesempatan yang ada dalam jangkauan yang bisa diraih oleh perusahaan jika berhasil memperbaiki kelemahan internal. Lalu selanjutnya ada strategi TS, yaitu threat dan strength. Dibuat untuk mengantisipasi ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki perusahaan. Baru yang terakhir ada weakness dan threat, atau strategi WT mungkin saja menjadi terutama jika perusahaan menghadapi faktor-faktor kelemahan dan ancaman yang tidak dapat ditangani dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang ada. Secara nyata, bentuk pelaksanaan strategi WT adalah merger, pernyataan bangkrut, restrukturasi, atau likuidasi. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan di next slide. Di slide selanjutnya, kita akan menganalisis key issue, implication, dan strategi plan. Yang pertama, kita akan membahas key issue atau kunci dari masalah tersebut. Yang pertama, memiliki banyak variasi produk dan kualitas yang bermutu. Yang kedua, banyaknya pesaing yang meniru produk. Yang ketiga, memiliki cakupan pasar yang luas khususnya lokal. Yang keempat, impor bahan-bahan produk yang masih tinggi. Yang kelima, mengeluarkan harga produk di atas harga rata-rata pasar. Setelah key issue, yaitu ada implication. Implication adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika perusahaan tidak menangani isu dengan cepat. Kemungkinan yang pertama yaitu profit perusahaan akan menurun. Jika perusahaan mengimpor bahan dengan nilai yang tinggi dan hal tersebut tidak segera diatasi, maka kemungkinan kedua yang akan terjadi yaitu perusahaan akan mengalami defisit. Yang ketiga, kemungkinan penjualan produk akan mengalami penurunan. Banyaknya pesaing yang meniru produk pada perusahaan ini akan memungkinkan perusahaan ini mengalami penurunan dari segi merek. Jika perusahaan ini tidak berinovasi, maka kemungkinan kelima yang akan terjadi, perusahaan akan mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, keenam, kemungkinan tenaga kerja akan berkurang. Selanjutnya di slide ini kami akan menjelaskan tentang strategic plan, yaitu strategi yang dibuat untuk mencegah terjadinya implications. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk yang akan dipasarkan pada konsumen, sehingga konsumen akan terus mengonsumsi atau membeli produk yang kita pasarkan karena kualitasnya yang semakin baik.
Yang kedua, menambah jenis produk yang akan dipasarkan pada konsumen. Hal ini dapat dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang kita jual dan dapat menarik minat konsumen lain dengan jenis produk yang beragam. Yang ketiga, mencari target untuk mendapat konsumen baru yang dapat dilakukan untuk menambah konsumen sehingga penghasilan produk juga bertambah. Yang keempat, meningkatkan promosi produk dengan efektif dan menyeluruh, sehingga produk yang kita pasarkan dikenal oleh masyarakat luas. Yang kelima, meningkatkan layanan terhadap konsumen. Hal ini membuat konsumen merasa terbantu selama melakukan pembelian dan membuat konsumen tidak merasa kesusahan dan malah tidak jadi membeli produk kita. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan untuk mempertahankan pegawai agar merasa nyaman bekerja di perusahaan kita. Yang ketujuh, memberikan upah tenaga kerja dan insentif yang kompetitif. Poin ketujuh ini sama seperti poin keenam, dapat dilakukan untuk mempertahankan pegawai dan merupakan tanggung jawab bagi pemilik perusahaan agar memberikan upah tenaga kerja. Yang terakhir, melakukan win-win solution, yaitu menegosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan sama banyaknya. Sekian presentasi dari kami tentang data analisis perusahaan Maspion Group. Thank you for watching. Jangan lupa di like video ini, di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum.